Selanjutnya, pembahasan mengenai submodul 5 tentang karakteristik beban pada rangkaian AC. Adapun tujuan dari modul ini, yang pertama yaitu mempelajari karakteristik tegangan dan arus pada sistem arus bolak-balik. Yang kedua, yaitu melihat perbedaan fasa pada beban kapasitif, induktif, dan resistif. Mengenai teori, yang pertama yaitu sudut fase tegangan dan arus. Pada sistem arus bolak-balik atau AC, arus dan tegangan mempunyai sudut fase serta perbedaan fase atau sudut fase sama dengan 0 derajat dan menjadi referensi sudut fase. Dalam suatu rangkaian beban yang terdiri dari komponen R, L, dan C, sudut fase arus ditentukan oleh reaktansi yang lebih dominan. Nah, apabila reaktansi kapasitif lebih dominan, maka fase arus akan mendahului tegangannya, atau bisa disebutkan beda sudut fase adalah positif. Pada kondisi ini, dapat dikatakan bahwa beban mempunyai faktor kerja leading atau mendahului. Selanjutnya, apabila reaktansi induktifnya yang lebih dominan, maka arus beban akan tertinggal atau terbelakang terhadap tegangan sumbernya. Dan beda sudut fase adalah negatif. Faktor kerja beban induktif adalah lagging atau terbelakang. Nah, selanjutnya mengenai macam beban rangkaian listrik. Yang pertama yaitu beban resistif atau R. Merupakan beban yang terdiri dari komponen tahanan ohm saja atau resistansi. Beban jenis ini hanya mengkonsumsi beban aktif saja dan mempunyai faktor daya sama dengan 1. Beban resistif murni membuat fase arus sama dengan fase tegangannya, atau tegangan dan arus itu sepasa. Untuk gambarnya itu seperti ini. Tegangan dan arus itu sepasa untuk beban resistif. Selanjutnya, mengenai beban induktif atau L, merupakan beban yang terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada suatu inti seperti koil transformator dan solenoida. Beban ini mengakibatkan fasa pada arus sehingga bersifat lagging. Hal ini disebabkan oleh energi yang tersimpan berupa medan magnetis akan mengakibatkan fasa arus bergeser menjadi tertinggal terhadap tegangan. Untuk gambarnya itu seperti ini. Beban induktif murni membuat fase arusnya tertinggal 90 derajat terhadap fase tegangan. Alasannya karena pada induktif arusnya yang terlambat dan tegangannya yang mendahului. Dan pada induktif juga medan magnet dibentuk dari arus. Dan yang terakhir yaitu beban kapasitif atau C. Merupakan beban yang memiliki kemampuan kapasitansi atau kemampuan untuk menyimpan energi yang berasal dari pengisian elektrik atau electrical discharge pada suatu sirkuit. Komponen ini dapat menyebabkan arus leading terhadap tegangan. Untuk gambarnya itu seperti ini. Beban kapasitif murni membuat fase arusnya mendahului 90 derajat terhadap fase tegangan. Ini berkebalikan dengan beban induktif tadi. Kalau untuk beban kapasitif, itu tegangannya yang terlambat dan arusnya yang mendahului, sedangkan untuk beban induktif yang tadi itu arusnya yang terlambat dan tegangannya yang mendahului, jadi berkebalikan. Dan pada kapasitif ini medan listrik itu dihasilkan dari tegangan. Nama saya Lydia Sriningsih Simbolon, NIM 2019-71155. Di sini saya akan menjelaskan simulasi pada submodul 5 yang berjudul karakteristik beban pada rangkaian AC. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik tegangan dan arus pada sistem arus bolak-balik serta melihat perbedaan fasa pada beban kapasitif, induktif, dan resistif.
Untuk teori modulnya dapat dibaca sendiri. Percobaan yang akan dilakukan pada modul ini yaitu karakteristik arus dan tegangan arus bolak-balik pada komponen R, L, dan C. Komponen R adalah komponen resistor, komponen L adalah komponen induktor, sedangkan komponen C adalah komponen kapasitor. Pada percobaan ini, kita akan menggunakan alat baru yang bernama osiloskop. Nah, osiloskop adalah alat ukur elektronika yang dapat memetakan atau memproyeksi sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik. Untuk percobaan nantinya pada multisim kita akan melakukan seperti gambar 6.4, gambar 6.5, serta gambar 6.6. Untuk nilai dari kapasitor yaitu 470 mikrofarad, nilai induktor 2,5 mikrohenry, serta nilai dari resistornya 100 ohm. Nilai ini akan kita gunakan pada gambar 6.4, gambar 6.5, serta gambar 6.6. Untuk beda fasanya nanti akan terlihat pada gelombang yang terbaca pada osiloskop. Percobaan pertama kita akan melakukan seperti gambar 6.4, di mana komponennya yaitu power source DC power, ampere meter, resistor, serta induktor. Langsung saja kita ke multisim. Power source yang kita gunakan yaitu AC power. Lalu satu buah resistor. Dan satu buah induktor. Untuk komponen ini disusun secara seri. Lalu kita tarik kabel jumper. Agar rangkaian ini dapat di-running, kita beri ground. Nah, di sini sebelum kita merunning rangkaian ini, terlebih dahulu kita ubah nilainya. Di sini kita ubah menjadi 2 VRMS. Nilai dari resistornya 100 ohm. Sedangkan nilai dari induktornya 2,5 milihenry. Untuk penulisan 2,5 kita menggunakan tanda titik atau dot, karena kalau dia menggunakan koma dia tidak bisa di-running. Untuk mengukur nilai arus pada rangkaian ini, nah biasanya kan kita menggunakan yang ini, multimeter ini. Nah, namun untuk percobaan ini kita menggunakan multimeter flash current. Lebih dahulu ini kita hapus. Nah, untuk current yang akan kita gunakan terletak di atas. Nih, current kita menggunakannya di sini.
Letakkan di sini. Nah, lalu kita memasang osiloskop. Untuk osiloskop, toolbarnya terletak di sebelah kanan. Nah, di sini terlihat bahwa osiloskop mempunyai dua buah channel, yaitu channel A dan channel B, di mana channel A mempunyai dua buah probe, yaitu probe positif dan probe negatif. Begitu juga dengan channel B, mempunyai dua buah probe, yaitu probe positif dan probe negatif. Nah, di sini osiloskop hanya bisa melihat nilai dari tegangannya. Namun, agar osiloskop ini mempunyai dua buah fungsi, yaitu untuk melihat nilai tegangan dan arus, kita menambahkan current clamp. Nah, terletak pada toolbar paling bawah, current clamp. Current clamp-nya kita letakkan di sini. Karena kita telah memberi current clamp, maka osiloskop ini akan dapat membaca nilai arus dan nilai tegangan. Nah, sebelum kita run, kita tarik kabel jumper. Nah, dari channel A osiloskop kita hubungkan ke current clamp. Lalu untuk probe negatif dari channel A, boleh kita beri kabel penghubung atau bisa kita biarkan. Untuk channel B, kita pasang paralel dari resistor, karena kita akan melihat nilai resistifnya. Lalu dari channel negatif kita tarik, kita pasang paralel ke resistor. Nah, setelah rangkaiannya seperti ini, sebelum kita merun, terlebih dahulu kita melihat osiloskopnya. Nah, di sini pada osiloskop ada tertulis AC, 0, dan DC. Nah, kita mengubahnya ke AC. Kita tidak menggunakan 0 ataupun DC. Kita menggunakan AC agar hasilnya maksimal. Nah, setelah rangkaiannya seperti ini, baru kita run. Nah, di sini terbaca nilai arusnya 2,13 mA. Nah, boleh kita bulatkan menjadi 2 mA.
Nah, untuk nilai yang lainnya boleh kita abaikan. Lalu kita melihat bentuk gelombang dari osiloskopnya. Namun sebelum kita melihat gelombang pada osiloskopnya, terlebih dahulu kita membedakan warna kabel jumper antara arus dan tegangan. Nah, di sini kita klik, lalu kita ubah. Kita ubah segmen colornya menjadi warna biru. Nah, untuk yang warna biru atau channel A, ini merupakan nilai dari tegangan, sedangkan yang berwarna merah adalah nilai dari arus. Lalu kita klik pada osiloskop. Nah, di sini ada gelombang yang besar dan kecil. Terlebih dahulu kita ubah skalanya agar dapat terlihat sama. Kita klik di sini. Biar gelombang antara arus dan tegangan berdempetan, sehingga di sini beban resistifnya memiliki beda fasa nilai 0 karena nilai dari gambar gelombang arus dan tegangan berdempetan, sehingga beda fasanya pada beban resistif yaitu 0. Nah, kita ke modul. Nah, ini dia beban resistif, di mana nilai arus dan tegangan berdempetan. Nah, di sini kan udah terbaca nih nilai dari beda fasanya tuh 0 karena dia berdempetan. Untuk hasilnya kita tulis ke data pengamatan. Berarti hasilnya sudah sesuai dengan yang di modul, di mana nilai arus dan tegangannya berdempetan. Nah, di sini nilai R-nya tadi 100 ohm. Nilai dari induktornya 2,5 mH, sedangkan nilai arusnya 20 mA. Nah, di sini nilai I itu yang berwarna channel merah, sedangkan nilai dari VR itu yang berwarna biru tadi. Nah, di sini kan ada VS dikurang VR. Nah, berarti ini merupakan beda fasa tadi yaitu 0. Nah, untuk nilai dari VS dikurang VL, nah VL itu adalah beban induktif, di mana rumus mencari VS dikurang VL adalah selisih I dikurang VL dibagi dengan total titik gelombang penuh dikali 360 derajat. Nah, ini adalah rumus dari VS dikurang VL. Selisih I dikurang VL per total titik gelombang penuh dikali 360 derajat. Oke. Ini kita close.
Nah, di sini kita pindahin kabel jumpernya secara paralel lagi untuk melihat nilai dari VS dikurang VL-nya. Terlebih dahulu kita stop. Nah, ini kita hapus saja. Delete, lalu yang ini kita delete. Nah, di sini kita hubungkan kabel jumpernya lagi dari channel B. Lalu kita run. Untuk nilai arusnya masih tetap 2, sekian miliampere. Nah, hal ini karena rangkaian pada komponen ini kita susun secara seri sehingga nilai arusnya sama. Nah, jika kita susun secara paralel, maka nilai arusnya akan berbeda sedangkan nilai tegangannya akan sama. Nah, kita lihat pada osiloskop. Oh iya, kita belum mengubah warnanya sehingga sama ya. Kita ubah warna kabelnya ini menjadi warna biru biar mempermudah pembacaan pada osiloskop. Nah, kita run kembali. Nah, di sini sudah terlihat perbedaan gelombang dari arus dan tegangannya, di mana channel B ini mendahului channel A. Kita samakan dulu ukurannya dengan Nah, di sini terlihat bahwa channel biru, channel B mendahului channel A. Dia nih paling atas kan daripada yang nilai arusnya. Nilai tegangan mendahului nilai arus. Nah, kita lihat dulu di modul. Nah, di sini pada beban induktif nih beban induktif murni mempunyai fase arusnya tinggal 90 derajat terhadap fase tegangan. Nah, seperti ini. Di sini peristiwa pada saat arus tertinggal 90 derajat dari fase tegangan ini disebut peristiwa lagging. Nih, bersifat lagging. Nah, pada multisim kita melihat nih nilai dari arus tertinggal 90 derajat dari tegangannya sehingga peristiwa ini disebut peristiwa lagging. Nah, untuk melihat beda fasanya, nah sama rumusnya yaitu selisih arus dikurang tegangan per total titik gelombang penuh dikali 360 derajat. Nah, untuk memperlihat perbedaan fasanya kita ubah dulu warnanya. Nah, sini sudah terlihat jelas titik-titik pada kotaknya, dimana satu div itu terdiri dari 5 titik. Ini satu div itu satu kotak, dimana yang terdiri dari 5 titik nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dikatakan sebagai satu div. Di sini warna merah itu adalah nilai arus, ini nilai arus, sedangkan warna biru adalah nilai dari tegangannya. Ini adalah nilai dari tegangannya. Nah, selisihnya yaitu dari sini ke sini. Nah, cara mengukurnya dengan titik. Kita tuh setiap kali melompat, satu lompatan itu disebut 1.
untuk lompatan kedua itu disebut 2. Nah, di sini kita akan menghitung selisih arus dan tegangan. Kita lihat lompatannya ya. Nah, di sini 1, nih, kita hitung mulai dari sini 1, 2. Nah, dia itu ada 2 titik selisih antara tegangan dan arusnya. Nah, satu gelombang penuh yaitu satu bukit, ini satu bukit dan satu lembah, baru dikatakan sebagai satu buah gelombang. Satu bukit dan satu lembah. Di sini kita melihat yang warna biru ataupun merah itu bebas. Nah, di sini kita menggunakan nilai pada warna merah aja, nilai dari arus. Kita hitung berapa dia beda fasanya satu gelombang penuh. Nah, kita hitung dari sini. Merah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dikatakan sebagai satu buah gelombang penuh yang mempunyai 8 titik. Nah, kita ke data pengamatan. Di sini untuk beda fasa VS dikurang VL tadi kita udah dapat kan. Nah, yaitu di sini 2 dibagi 8 kan total gelombang penuhnya itu ada 8, sedangkan selisihnya jadi ada 2 dikali 360 derajat. Nah, kali 360 derajat. Nah, untuk hasilnya sendiri nanti dapat dihitung sendiri pada kalkulator, yaitu 16 dikali 360 derajat. Nah, nilai dari VR-nya tadi kan udah 0 nih, VS di kurang VR dah. Sekarang kita ke gambar percobaan 6.5. Nih, gambar percobaan 6.5 di mana komponen yang kita gunakan yaitu power source, ampere, resistor, lalu ini kapasitor. Maaf, gambarnya ini. Power source, ampere, resistor, dan kapasitor. Nah, kita langsung ke multisim. Ini kita close. Nah, kita stop dulu. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini kita hapus. Nah, kita menggunakan kapasitor. Kita pasangkan di sini. Lalu kita tarik kabel jumper. Setelah rangkaiannya seperti ini, kita hubungkan kabel dari osiloskop. Sama seperti percobaan yang pertama, kita hubungkan secara paralel.
Nah, di sini kita akan melihat beban pada kapasitif, pada nilai beban kapasitifnya. Kita ubah nilainya dulu menjadi 470 mikrofarad. 470 mikrofarad. Nah, lalu kita run. Nah, di sini terlihat nilai arusnya IRMS-nya yaitu 20,0 mA. Nah, sama kayak tadi karena rangkaiannya kita susun secara seri sehingga nilai arusnya tetap sama. Lalu kita melihat gelombang yang terbaca pada osiloskop. Nah, ini dia. Gelombang merah ini adalah sebentar kita ubah dulu warnanya. Untuk membedakan arus dan tegangannya, kita beri warna biru. Nah, udah, kita run kembali. Nah, ini nih terlihat bahwa gelombang merah tadi kan arus, nah sedangkan gelombang biru itu adalah tegangan atau beban kapasitifnya. Nah, di sini terlihat nilai dari tegangan mendahului nilai arus mendahului tegangan 90 derajat. Nih, kita samakan dulu ukurannya biar lihat mudah. Jika pada multisimpling gambarnya seperti ini, nah dia kan tidak beraturan nih, kita klik auto. Nah, lalu kita klik nantinya di single agar dia tidak bergerak. Nah, di sini udah terlihat nih bahwa nilai arus mendahului dari tegangannya sehingga membentuk beda fasa 90 derajat. Nah, kita lihat pada teorinya. Nih, pada beban kapasitif. Nih, beban kapasitif murni mempunyai fase arusnya mendahului 90 derajat terhadap fase tegangan. Nah, di sini nilai dari arus terlebih dahulu daripada nilai dari tegangannya, sehingga membentuk beda fasa 90 derajat. Nah, peristiwa ini disebut peristiwa leading. Nih, bersifat leading. Lalu kita kembali ke multisim. Nah, di sini kita akan menghitung beda fasanya. Untuk beda fasanya kita ubah lagi warnanya. Nah, untuk selisih arus dan tegangan, nah sama kayak tadi, dia tuh ada dua titik, yaitu nih 1, 2. Nah, ini selisih antara arus dan tegangan, terdapat dua titik 1, 2. Nah, untuk beda fasanya kita melihat pada gelombang penuh. Nah, gelombang penuh tadi satu bukit satu lembah, kita hitung berapa titik yang dilalui. Kita menghitung dari nilai dari tegangannya aja, warna biru. Nih, kita hitung dari sini ke sini. 1, 2, 3, 4. Nah, dia itu ada 4 titik. 4 titik. Kita salah hitung. Mulai dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia itu ada 6 titik kan. Dari sini satu gelombang penuh, satu bukit dan satu lembah, dia ada 6 titik pada gelombang penuhnya. Lalu kita tulis ke data pengamatan.
Untuk rumus pada data pengamatannya tetap sama. Nah, ini kita nilainya 100 ohm, V-nya 470 mikrofarad, lalu nilai arusnya 20 miliampere. Nah, Vs dikurang VL-nya tadi kan sama tuh, dia tuh 0. Nah, nilai Vs dikurang VL-nya tuh 0. Sedangkan nilai dari Vs dikurang Vc tadi yang nilai gelombang satu penuh, yaitu 2, rumusnya tetap sama ya seperti yang beban yang di atas gambar. Nah, ini selisih I dikurang VL, ini kita ubah menjadi Vc. I dikurang Vc per total titik gelombang penuh dikali 360 derajat. Nah, kita tadi udah nemu nilainya, yaitu 2 dibagi 6 dikali 360 derajat. Nah, untuk nilai dari ini boleh dihitung sendiri pada kalkulator masing-masing, yaitu 12 dikali 360 derajat. Nah, lalu kita ke percobaan terakhir, yaitu gambar 6.6. Nah, pada gambar 6.6 ini kita menggunakan ketiga komponen tersebut, yaitu R, L, dan C, resistor, induktor, dan kapasitor secara bersamaan. Nah, ini kita cancel, kita stop, lalu ini kita hapus dulu. Nah, di sini kita tambahkan induktor. Ini kita geser aja ke sini. Di sini kita tambahkan induktor. Lalu kita tarik kabel jumper. Nah, setelah rangkaiannya seperti ini, di sini kita akan melihat arusnya terlebih dahulu. Apakah sama? Kita ke resistor terlebih dahulu. Kita hubungkan secara paralel ke resistor. Nah, di sini gitaran. Nah, nilai arusnya 20 miliampere. Nah, sama. Meskipun dia disusun ketiga-tiganya, tapi nilai arusnya tetap sama. Nah, kita coba lagi ke induktor. Ini kita hapus. Kita hubungkan paralel ke induktor. Sini. Nah, kita lihat nilai arusnya lagi. Nah, nilai arusnya tetap sama, yaitu 20 miliampere. Nah, yang terakhir ke kapasitor. Kita delete. Oh iya, sebelumnya kita lihat dulu ininya, osiloskopnya lagi. Ini kita ubah warnanya dulu. Kita ubah warna biru untuk
Sekarang kita lihat gelombang induktor pada osiloskop. Nah, ini dia. Di sini terlihat bahwa channel merah dan channel birunya udah ada kan. Kita samain dulu ukurannya. Nih, dimana di sini warna merah channel arus tertinggal dari biru. Di sini tadi peristiwa leading, sehingga dimana arus tertinggal 90 derajat dari tegangannya. Udah kan, baru untuk yang resistor tadi dia tuh berdempetan kan, dimana nilainya itu beda fasanya 0 karena dia berdempetan. Untuk yang terakhir pada kapasitor, kita hapus dulu ini, baru kita hubungkan paralel pada kapasitor. Nah, kita run. Nih, nilai arusnya tetap nih 20,0 miliampere, sama kan pada resistor, induktor ataupun kapasitor. Nah, kembali karena rangkaiannya disusun secara seri sehingga nilai arus sama. Jika disusun secara paralel, maka nilai tegangan akan sama. Lalu kita lihat bentuk gelombang pada osiloskop. Nah, oh iya, kita ubah dulu warnanya. Soalnya di sini nggak bisa terbaca kalau keduanya berwarna merah. Kita ubah segmen colornya warna biru. Nah, udah. Lalu kita lihat pada osiloskop. Oh iya, kita belum run ya. Maaf. Nah, udah. Kita lihat nih pada osiloskopnya. Beban kapasitif pada kapasitor kita samain dulu ukurannya. Nah, ini kan bentuk gelombangnya belum rapi nih, kita buat dulu ke auto biar dia rapi. Lalu biar dia nggak bergerak, kita klik sinyal. Nah, tunggu. Nih, bentuk gelombangnya udah rapi kan. Nah, di sini terlihat bahwa nilai dari tegangan mendahului nih. Tuh, kita ya. Nah, di sini nih nilai dari arusnya tuh nilai warna merah mendahului warna biru. Nah, nilai arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Nih, di sini terbentuk beda fasa 90 derajat. Nilai arus mendahului tegangan. Nah, di sini peristiwa leading, arus mendahului tegangan sehingga membentuk beda fasa 90 derajat. Nah, nih pada data pengamatan yang terakhir nih, nilai dari resistornya 100 ohm, nilai dari induktornya 2,5 mH, sedangkan nilai dari kapasitor 470 mikrofarad. Nilai arusnya tadi 20 miliampere. Nah, untuk beda fasanya Vs dikurang VL, VR tadi tuh 0 kan. Nah, sedangkan nilai Vs dikurang VL yang induktor nih, yaitu 2/8 dikali 360 derajat nih. Nih, nilai Vs dikurang VL 2/8/360 derajat. Di sini juga hasilnya sama, 2/8 dikali 360 derajat. Nah, untuk nilai Vs dikurang Vc dia tuh sama seperti ini, nilainya yaitu
2 dibagi 6 dikali 360 derajat. Nah, udah. Di sini semua bahan udah kita lakukan nih. Pada osiloskop kita telah melihat karakteristik arusnya dan melihat perbedaan pasangnya. Nah, ini dia kalau ketiganya disusun, nilai arusnya tetap sama 20,0 mA. Jadi sekian penjelasan simulasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan ucapkan terima kasih.